Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Hari Cahyadi, NIM 103, dan teman saya Madi Binar Duara, NIM 105. Di sini kami akan mempresentasikan tugas perencanaan tiang pancang dengan soal sebagai berikut. Elemen struktur adalah beton bertulang dengan data dimensi kolom 50 x 50 cm, balok 40 x 60 cm, tebal selimut beton 3 cm, tebal plat lantai 14 cm, tebal plat atap 12 cm, mutu beton 25 MPa, mutu baja 320 MPa, plat lantai berkeramik dengan tebal 0,5 cm, berat keramik 24 kg meter persegi, tebal spesi 2 cm, berat spesi 21 kg per meter persegi. Fungsi bangunan adalah sekolah dengan beban hidup 400 kg per meter persegi. Dengan data tanah, nilai kohesi 10 plus kilonewton per meter persegi, dan sudut geser dalam 200 plus X, berat volume 17 plus X kilonewton per meter persegi. Dengan catatan, X adalah angka terakhir NIM. Data tanah. Nilai kohesi sama dengan 10 plus X kilonewton per meter persegi. Dan sudut geser dalam 200 plus X, berat volume 17 plus X kilonewton per meter persegi. Dengan catatan, X adalah angka terakhir NIM yang dipakai. Lanjut ke perhitungan gaya-gaya dalam menggunakan software SAP 2000. NIM yang digunakan yaitu NIM saya dengan akhiran 3. Lanjut, untuk yang pertama membuat grid sesuai yang sudah diketahui. Klik file, new model, lalu cari default units, kilogram, meter. Lalu klik grid only, seperti gambar di bawah. Yang kedua, klik kanan, lalu edit grid data, masukkan data sesuai data perencanaan, seperti gambar di bawah. Yang ketiga, membuat material. Yang A, untuk beton FC 25 MPa, klik menu, pilih define, lalu material, klik material, lalu add new material, dan material tipe konkret, lalu klik OK. Yang B, tulangan baja 320 MPa, klik define, lalu add new material, lalu klik material tipe rebar, lalu modify atau show material, seperti gambar di bawah. Yang keempat, membuat frame section, kolom dan balok. Klik define, klik section properties, lalu frame section, lalu klik add new property, lalu frame section property tipe konkret, lalu klik rectangular, seperti gambar di bawah. Yang kelima, membuat area section. Yang A, plat lantai 14 cm dan plat atap 12 cm. Caranya, klik define, klik section properties, lalu area section,
lalu select section tipe sel, lalu add new section, seperti gambar di bawah. Yang keenam, menggambarkan model 3 dimensi pada software SAP 2000. Membuat kolom dan balok pada struktur gedung sekolah. Klik draw, lalu draw frame. Gunakan section kolom 50 kali 50 dan section B, section balok 40 kali 60 untuk membuat balok, seperti gambar di bawah. Yang B, membuat perletakan pada struktur. Caranya klik assign, lalu join, lalu restrain, dan pilih perletakan jepit, seperti gambar di bawah. Yang C, membuat area section plat lantai. Klik draw, lalu pilih draw rectangular area, klik section, plat lantainya tebal 14 cm, seperti gambar di bawah. D, membuat area section plat atap. Klik draw, lalu draw rectangular area, lalu klik section dengan plat atap 12 cm, seperti gambar di bawah. Nomor 7, memecah area plat menjadi beberapa bagian untuk memberikan beban parameter. Caranya, klik select, lalu pilih properties, cari area section, pilih plat lantai 14 dan plat atap 12. Lalu select, klik edit, edit areas, lalu divide areas, seperti gambar di bawah. Sehingga akan menjadi gambar seperti ini, di bawah ini. Yang ke-8, membuat load pattern. Caranya, klik define, cari load pattern, lalu input data yang akan dimasukkan, lalu klik OK. Yang ke-9, membuat load combination. Klik define, lalu load combination, input data, lalu klik OK. Seperti gambar di bawah. Yang ke-10, menginput beban mati dan beban hidup pada bangunan sekolah. A, menginput beban mati. Caranya, klik select properties, lalu area section, pilih area section plat lantai 14, lalu klik select, klik assign, klik area loads, klik uniform atau cell, lalu load pattern depth, lalu uniform load 54 kg per meter persegi, seperti gambar di bawah. B, menginput beban hidup. Blok plat lantai 14, assign, lalu area loads, lalu uniform atau cell, lalu load pattern live, dan uniform load 400 kg per meter persegi. Lalu blok plat atap 12, klik assign, lalu klik join loads, lalu cari force, lalu force global Z min 100 kg per meter persegi, seperti gambar di bawah. Yang ke-11, untuk menentukan derajat kebebasan struktur atau DOF. Menu, klik analyze, lalu set analyze option, pilih fast DOF, lalu fix frame, lalu klik OK, seperti gambar di bawah. Yang ke-12, run analyze. Klik analyze, lalu run analyze atau F5, lalu
run now. Seperti gambar di bawah. Yang 13, tampilan reaksi perletakan setelah dianalisis bisa dilihat di gambar di bawah. Yang ke-14, ada tabel analisis gaya dalam pada reaksi perletakan. Bisa dilihat di gambar di bawah. Yang di kanan beban tak terfaktor dan yang di kiri beban terfaktor. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Rekapan gaya dalam dari hasil analisa SAP 2000. Beban terfaktor Mx sama dengan 29,57 kN, My sama dengan 43,62 kN, U1 sama dengan 36,20 kN, U2 sama dengan 24,27 kN, U3 sama dengan 2237,16 kN. Kemudian ada beban tak terfaktor. Mx sama dengan 21,4478 kN, My sama dengan 29,2895 kN, U1 sama dengan 26,227 kN, U2 sama dengan 17,598 kN, U3 sama dengan 1771,007 kN. Perencanaan tiang pancang. Yang pertama, spesifikasi tiang pancang yang digunakan. Diameter tiang pancang sama dengan 0,30 meter. Panjang tiang pancang sama dengan 6 meter. Kuat tekan beton tiang pancang sama dengan 25 MPa. Berat beton bertulang sama dengan 24 kN per meter kubik. Yang kedua, kapasitas dukung tiang berikut data NSPT. Bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. A. Kapasitas ujung tiang. AP sama dengan 0,09 meter persegi. AS sama dengan 7,2 meter persegi. 8D sama dengan 4,6 meter persegi. 4D sama dengan 7,2 meter. NB sama dengan 49. N sama dengan 30,33. KP sama dengan 176,4 ton. B. Kapasitas dukung selimut tiang. QS sama dengan 43,675 ton. C. Kapasitas dukung ultimate tiang. QU sama dengan 218,88 ton atau 2416,49 kN. D. Kekuatan izin bahan. P tiang sama dengan 675 kN. E. Kapasitas dukung izin tiang. Ki izin sama dengan 54,72 ton atau 536,62 kN. P izin sama dengan 523,91 kN. Kontrol kapasitas dukung izin tiang. Syarat aman. F. Jumlah tiang. Keterangan PU merupakan hasil dari beban tak terfaktor yang telah dianalisis melalui software SAP 2000. Sehingga estimasi yang diambil yaitu 6 buah tiang pancang. G. Efisiensi
susunan tiang. Jarak antar tiang diambil nilai jarak tiang S sama dengan 0,9 meter. Jarak antar tiang ke tepi pile cap diambil dari jarak antar tiang S1 yaitu 0,5 meter. Efisiensi kelompok tiang maka EG didapatkan 0,761. Kontrol kapasitas kelompok tiang aman. Next. 3. Analisa tulangan pondasi tiang pancang. A. Data beban pondasi. Kuat tekan beton 25 MPa. Kuat leleh baja tulangan deform sama dengan 320 MPa. Kuat leleh baja tulangan polos sama dengan 320 MPa. Kuat beton bertulang sama dengan 24 kN per meter kubik. B. Dimensi pondasi. Lebar kolom arah X sama dengan 0,5 meter. Lebar kolom arah Y sama dengan 0,5 meter. Jarak tiang ke tepi sama dengan 0,5 meter. Tebal pile cap sama dengan 0,6 meter. Tebal tanah di atas pile cap sama dengan 0,5 meter. Berat volume tanah di atas sama dengan 20 kN per meter kubik. Posisi kolom sama dengan 40. 3. Analisa tulangan pondasi tiang pancang. C. Data beban pondasi. Momen arah X akibat beban terfaktor Mx sama dengan 29,57 kN. Momen arah Y akibat beban terfaktor sama dengan 43,62 kN. Gaya lateral arah X akibat beban terfaktor U1 sama dengan 36,20 kN. Gaya lateral arah Y akibat beban terfaktor U2 sama dengan 24,27 kN. Gaya aksial kolom akibat beban terfaktor U3 sama dengan 2237,16 kN. Kemudian berikut ada tabel susunan tiang pancang arah X dan susunan tiang pancang arah Y. Bisa disimak. B. Analisa punching shear. Tinggi efektif plat pile cap perhitungan arah X. Dx sama dengan 530 mm. Perhitungan arah Y. Dy sama dengan 510 mm. Jadi tinggi efektif D sama dengan 520 mm. Perhitungan geser ultimate. Aksi dua arah AEFF sama dengan 6,59 meter persegi. Sehingga PU sama dengan 188,6 ton atau 1.886.000 Newton. Aksi satu arah di mana AEFF sama dengan 2,04 meter persegi, sehingga VU didapatkan 58,537 ton atau 585,366 Newton. B. Analisa nominal pancing. Aksi dua arah BO sama dengan 4 kali 4.480 mm. Beta sama dengan 1. AS sama dengan 40. Posisi kolom di tengah plat pondasi. VC yang pertama didapatkan 384.384,0 Newton. VC yang kedua didapatkan 594.048,0 Newton. VC yang ketiga didapatkan 642.220,8 Newton. Jadi, nilai VC yang diambil adalah nilai terkecil, yaitu VC
sama dengan 380 Newton. Kontrol nominal pancing untuk dua arah aman. Aksi satu arah VC sama dengan 1.237.600 Newton. Kontrol nominal pancing untuk dua arah aman. C. Analisa tulangan pondasi tiang pancang. 1. Gaya aksial pada tiang pancang. Berat tanah di atas pile cap WS sama dengan 53,20 kN. Berat pile cap WC sama dengan 76,61 kN. Total gaya aksial terfaktor PU sama dengan 2525,04 kN. Gaya aksial maksimum pada tiang pancang PU max sama dengan 423,19 kN. 2. Menghitung momen ultimate. Jarak tepi kolom terhadap sisi luar pile cap CX sama dengan 1,15 meter. Jarak tiang terhadap kolom EX sama dengan 0,65 meter. W1 sama dengan 31,465 kN. Analisa momen MUX tulangan arah X. MUX sama dengan 794,567 kN. Jarak tepi kolom terhadap sisi luar pile cap CY sama dengan 0,7 meter. Jarak tiang terhadap kolom EY sama dengan 0,2 meter. Berat beton W1 sama dengan 28,224 kN. Berat tanah W2 sama dengan 19,60 kN. Analisa momen MUY tulangan arah Y. MUY sama dengan 237,176 kN. Yang ketiga, menghitung tulangan lentur pile cap tulangan arah X. MUX sama dengan 794,567 kN. MN sama dengan 882,852 kN. RN sama dengan 1,593. Rasio tulangan yang diperlukan yaitu 0,0052. Luasan tulangan yang dibutuhkan yaitu 5.316,53 mm persegi. Jarak tulangan yang diperlukan yaitu S sama dengan 112 mm, maka digunakan jarak tulangan sebesar 110 mm. AS sama dengan 6.632,25 mm persegi. Karena hasil AS ini lebih besar dari nilai AS awal sehingga memenuhi syarat. Jadi tulangan lentur yang digunakan pile cap untuk arah X adalah D20 sampai 110 mm. Menghitung tulangan lentur pile cap tulangan arah Y. MUY sama dengan 237,176 kN. MN sama dengan 263,53 kN. RN sama dengan 0,323. Rasio tulangan yang diperlukan yaitu 0,001. Luasan tulangan yang dibutuhkan AS sama dengan 2116,8 mm persegi. Jarak tulangan yang diperlukan S sama dengan 416 mm. Maka digunakan jarak tulangan sebesar 110 meter. AS sama dengan 6.632,25 mm persegi. Karena hasil AS ini lebih besar dari nilai AS awal, sehingga memenuhi syarat. Jadi tulangan lentur yang digunakan pada pile cap untuk arah X adalah D20 sampai 110 mm.
Berikut ada gambar yang di sebelah kiri tulangan lentur arah sumbu X dan yang di sebelah kanan tulangan lentur arah sumbu Y. Berikut adalah gambar denah susunan tiang. Bisa disimak. Kemudian yang keempat ada gambar perencanaan di sebelah kiri. Bisa disimak. Dan di sebelah kanan gambar tulangan lentur arah sumbu Y. Bisa disimak. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk tugas desain pondasi. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.